Hari ini saya melangsungkan panggilan Tuhan yang pertama di dalam kitab suci seperti apa yang kita sudah khotbahkan. Saya tadinya mau mulai dengan panggilan untuk Abraham. Itu panggilan kehendak Tuhan untuk manusia mengikuti rencananya. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan. Akhirnya saya ambil keputusan panggilan pertama untuk seluruh umat manusia, bukan panggilan untuk jalankan tugas Tuhan, tapi panggilan untuk menerima keselamatan. Itu sebab kita mulai dari Adam. Saudara-saudara, waktu Adam dan Hawa dipanggil oleh Tuhan, mereka tidak tahu sendiri di mana. Dan Tuhan tanya kepada manusia, di manakah engkau? Seolah-olah Tuhan perlu mengetahui di mana posisi Adam, tetapi sama sekali tidak. Tuhan sudah tahu dia di mana, tetapi kesulitan ada, dia sendiri tidak tahu di mana. Inilah problem manusia yang paling hakiki. Inilah kesulitan manusia yang paling dasar. Manusia tidak tahu posisi sendiri di mana. Saudara, orang yang berada di perjudian, tahu tidak dia sedang berjudi? Secara rasio umum dia tahu. Secara posisi spiritual dia tidak tahu. Orang yang sedang berjudi, dia tahu tidak dia di mana? Yang sedang melacur, tahu tidak dia sedang di mana? Kebanyakan manusia tidak mengerti posisi seharusnya di mana. Itu sebab pertanyaan Tuhan bukan pertanyaan yang main-main. Pertanyaan Tuhan merupakan satu tuntutan supaya manusia mempunyai keinsyafan apa seharusnya posisi dia yang asli. Adam, di manakah engkau? Bolehkah saya hari ini juga berkata, saudara-saudara yang berzina, yang berjudi, yang berbuat kejahatan, yang sedang melakukan keliku-likuan untuk menipu, atau di dalam perdagangan engkau sedang pakai tipu muslihat, mempermainkan orang lain. Saya mewakili Tuhan bertanya kepada engkau, di manakah engkau? Mari kita berdoa. Tuhan, berilah kesadaran kepada kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mempunyai kesadaran dan boleh mempunyai keinsyafan di dalam jiwa kita, sehingga kami tidak lagi main-main sama Tuhan. Kiranya firman-Mu memberikan kepada kami sesuatu keinsyafan dan kebangunan rohani, sehingga kami tidak bermain-main dan kami tidak tertidur di dalam ketiduran dan ketidaksadaran rohani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu Adam ditanya, di manakah engkau? Dia tidak memberikan jawaban yang tepat. Dia tidak memberikan jawaban yang positif. Dia memberi jawaban yang kabur, bahkan tidak bertanggung jawab apa yang dijawab. Waktu aku berjalan-jalan di dalam taman, mendengar suaramu, maka aku menjadi takut. Nah, ini jawabannya. When I'm walking in the garden, I listen to your voice, I am afraid of you. Ketakutan tidak harusnya terjadi di antara murid kepada guru. Ketakutan tidak seharusnya terjadi di antara istri kepada suami. Ketakutan tidak boleh terjadi di dalam anak terhadap ayah ibunya. Jikalau ketakutan itu sudah muncul, berarti relasinya sudah tidak normal. Mengapa kita harus takut kepada suami? Mengapa kita harus takut kepada istri?
Mengapa anak-anak harus takut kepada papa mamanya? Bukankah seharusnya hubungan itu membuat mereka erat, intim, penuh kasih, dan sesuatu puasan yang tidak habis-habis? Tetapi ketakutan timbul, ini merupakan tanda ketidaknormal sudah terjadi. Dan psychological problem menimbulkan ketakutan terjadi pertama kali di Taman Eden. Ini tidak beres. Tuhan mencipta manusia untuk takut kepada Dia? Tidak. Tuhan menciptakan manusia untuk menikmati Dia? Iya. Di dalam Westminster Confession, pertanyaan pertama, apakah penghiburan terbesar manusia di hadapan Tuhan? Manusia harus mengenal Tuhan dan harus menikmati Tuhan. Jikalau manusia bisa menikmati keberadaan Tuhan, relasi antara kita yang dicipta dan Allah yang mencipta menjadi normal. Kita menikmati, kita hidup di dalam enjoyment. Saudara-saudara, mari kita minta kepada Tuhan, beri aku kenikmatan di dalam rohaniku, beri aku sesuatu enjoyment di dalam keberadaanku, sehingga eksistensiku dan eksistensi Tuhan mempunyai saling intim dan saling mencintai dan menikmati segala sesuatu. Di manakah engkau, Adam? Pertanyaan ini mengandung 3 pertanyaan lebih dalam di dalam permukaan dari istilah di mana engkau. Waktu Tuhan tanya, di manakah engkau? Lapisan pertama adalah seharusnya engkau di mana? What should be your position originally? What should be your original position according to my will? Menurut kehendak aku, menurut cara aku mencipta, engkau ditaruh di mana? Kalau engkau taruh di sana, tapi sudah geser, saya mau tanya, siapa yang bertanggung jawab? Kalau engkau harus di satu tempat, sekarang engkau absen dari tempat itu, perubahan itu disebabkan apa? Tuhan waktu menanya pertanyaan ini menanggung keseriusan yang luar biasa. Seseorang kalau sudah geser dari tempat aslinya, semua akan menjadi rusak. Sama seperti roda, porosnya ada di tengah. Kalau geser sedikit, ruji akan patah, roda akan tidak beres, dan seluruh gerakan itu akan menjadi hancur. Posisi asli itu penting sekali. Seorang pendeta, kalau dia lupa dia punya posisi, dia akan melakukan hal yang tidak senonoh dan akan merugikan seluruh jemaat dan akan mempermalukan nama Tuhan yang dia menjadi hambanya. Seorang presiden kalau hilang dari posisinya, lupa dia presiden, dia akan melakukan hal yang sangat merugikan rakyat, akan menghancurkan martabat dari negaranya, dan dia akan dihina oleh seluruh zaman. Saudara-saudara, demikian suami, demikian istri. Yang istri, jagalah martabatmu sebagai istri. Yang suami, hargailah kehormatan engkau sebagai suami. Yang jadi dosen, yang jadi murid, setiap orang mempunyai posisi, dan posisi ini sesuai dengan identitas, sesuai dengan kewajiban yang engkau miliki, dan engkau jangan lupa di situ engkau memuliakan Tuhan. Only we keep your own position according to the identity given by God, then you can witness for God and you can glorify His name. Pada waktu engkau betul-betul menjaga posisimu,
maka engkau akan tetap memuliakan Tuhan. Engkau akan terus menjadi saksi Tuhan yang berguna. Saudara-saudara, Alkitab membicara tentang setan. Setan disebut setan, sebenarnya bukan setan. Aslinya dia adalah malaikat. Bahkan dia adalah penghulu malaikat. Begitu mulia, begitu hormat, begitu tinggi posisinya. Mengapa dia menjadi setan? Istilah setan berarti penghalang, pemberontak, penantang, pelawan kehendak Tuhan. Now you become an obstacle. You oppose me, you reject me, so I call you Satan. Istilah setan berarti penantang, pemberontak, berarti yang menghalangi Tuhan. Kehendak Tuhan di seluruh dunia kecuali dilawan oleh manusia. Tak ada semacam binatang yang melawan kehendak Tuhan. Binatang seperti sudah dikomputerisasi oleh Tuhan. Sehingga kapan harus makan, kapan dia perlu seks, kapan dia hidup, kapan dia mati, semua mengikut pengaturan dari Tuhan. Manusia adalah satu-satu makhluk yang berani melawan Tuhan, yang berani menantang kehendak Tuhan, yang berani tidak taat kepada perintah Tuhan. Itu sebab di dalam kekekalan malaikat yang berontak, di dalam kesementaraan manusia yang berontak. Ini dua macam adalah yang dicipta menurut peta teladan Allah. Banyak orang tidak bicara apakah malaikat dicipta menurut peta teladan Allah, tapi dari beberapa sudut dan beberapa ayat yang penting saya menemukan Tuhan berkata di dalam buku, di dalam Yeskiel mengatakan, "Hei kerubium, saat engkau berada di Taman Eden, engkau diberikan bijaksana." Apa itu bijaksana? Wisdom. Apa itu wisdom? Wisdom berarti mempunyai kepintaran membedakan baik dan jahat, mempunyai kebebasan memilih harus atau tidak. Dan wisdom berarti semacam sifat ilahi yang tidak ada pada makhluk yang lain. Maka dari ayat itu saya mengambil keputusan, malaikat pun mempunyai peta dan teladan Allah. Jadi yang dicipta oleh Tuhan hanya dua macam yang mempunyai peta teladan. Pertama malaikat, kedua manusia. Dan kedua-dua makhluk ini bisa taat kepada Tuhan, bisa melawan Tuhan. Hanya kedua makhluk ini yang bisa mengikuti Tuhan atau menantang Tuhan. Pada waktu manusia memilih untuk tidak mengikuti Tuhan tetapi menantang Tuhan, Tuhan berkata, saat engkau meninggalkan keadilanku, meninggalkan kesucianku, meninggalkan cintaku, meninggalkan segala atribut moral dari Tuhan Allah, saat itu saya panggil engkau sebagai pemberontak, engkau sebagai setan. Saudara-saudara, waktu malaikat sudah jatuh di dalam dosa, maka Tuhan menciptakan manusia menjadi saksi yang mengganti posisi malaikat. Dengar sekali lagi, malaikat dicipta menjadi saksi Kristus, tapi malaikat yang berontak, yang melawan Tuhan, diusir dari surga. Dan Tuhan mengambil keputusan menciptakan manusia, memberikan bijaksana, memberikan peta teladan Allah, supaya mereka mengganti posisi daripada malaikat. Agustinus berani mengatakan jumlah manusia yang akhirnya sukses mentaati Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan adalah jumlah yang sama dari malaikat yang berontak, yang jatuh, yang diusir oleh Tuhan. Jadi kita tidak tahu orang
di dunia ini yang menjadi orang Kristen, yang dipilih, yang sungguh-sungguh diselamatkan berapa banyak? Menurut apa yang kita lihat sekarang, Jakarta hanya 7% orang yang masuk kebaktian gereja. Jikalau Jakarta ada 40 juta, maka berarti hanya 7%, 2,8 juta yang ikut kebaktian. Yang lain kemana? Dansa, judi, melacur, main-main. Mereka tidak peduli Tuhan. Dan orang-orang yang di antara gereja yang sungguh-sungguh diselamatkan, semua yang ikut kebaktian kah? Tidak. Ada kaum pilihan yang sangat mini atau sangat minor. Orang-orang minoritas yang dipilih Tuhan adalah kaum pilihan, the selected ones, the chosen people of God, the elects. Orang yang dipilih Tuhan berapa banyak? Menurut Augustinus, samanya orang yang dipilih persis angkanya dengan angka orang malaikat yang berontak dari Tuhan. Jadi kalau malaikat yang memberontak Tuhan ada 300 juta, berarti manusia yang dipilih juga 300 juta. Ini kesimpulan. Tak pernah ada orang lain berani mengatakan kalimat ini, kecuali 1500 tahun yang lalu ada seorang bernama Sanctus Augustinus. Dia menulis di dalam bukunya, dia berani mengatakan jumlah orang Kristen yang diselamatkan akan sama dengan jumlah malaikat yang berontak kepada Tuhan. Jadi pada waktu Adam dicipta dengan ada roh, ada self-consciousness, ada existence eternal, dan ada wisdom. Berbeda dengan semua binatang. Tidak ada binatang mempunyai kebebasan seperti manusia. Tidak ada binatang mempunyai bijaksana seperti manusia. Tidak ada binatang mempunyai kemampuan berbicara, bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan boleh berdoa kepada Tuhan. Tidak ada binatang yang memandang manusia memikirkan tentang setelah mati kemana, setelah berhenti hidup sementara kita masuk dalam kekekalan, kita hidup di mana, hidup bersama siapa. Saya percaya jikalau saya seumur hidup baik-baik menjalankan kehendak Allah, satu hari waktu saya meninggal dunia, Yesus akan datang sendiri, membawa tanganku, membawa aku, dan mengundang saya sama-sama menikmati hidup kekekalan di sebelah Yesus untuk selama-lamanya. He will invite me personally. He will come together with me and invite me to go through eternity to live together with Him. Saudara-saudara, inilah pengharapan yang paling indah. Kita diundang Yesus bukan ke dalam pesta besar. Kita diundang Yesus untuk hidup bersama dengan Dia di dalam kekekalan tak habis-habis. Forever and ever and ever and ever more. We are invited to live together with our Lord Jesus Christ. Saudara-saudara, Adam diciptakan di tengah-tengah Allah dan setan. Adam diciptakan di tengah-tengah baik dan jahat. Adam diciptakan di tengah-tengah tubuh dan roh. Adam diciptakan di tengah-tengah jasmani dan jiwa rohani. Lalu Tuhan menaruh dia di Taman Eden dan beritahu kepada dia, pohon ini engkau tidak boleh makan. Semua pohon di seluruh taman engkau boleh menerima buahnya. Cukup bebas, cukup luas. Perintah hanya satu pohon di antara ribuan. Sekarang manusia mengetahui tanaman-tanaman yang disebut
benda-benda yang berhidup, yang hidup bisa bergerak, namanya binatang. Yang hidup tidak bisa bergerak, itu namanya tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon tumbuhan. Di dalam sejarah, manusia menemukan tumbuh-tumbuhan lebih daripada 700.000 macam, dan benda-benda yang hidup yang bisa gerak lebih daripada 2 juta macam. Di antara hampir 3 juta macam, termasuk tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang boleh bergerak, ini semua diberikan di bawah hidup Adam. Sehingga engkau menguasai burung yang terbang di angkasa, engkau menguasai binatang yang merata di bumi, engkau akan menguasai ikan yang berada di laut. Adam adalah seorang ajudan, seorang jenderal, seorang pemimpin angkatan udara, angkatan darat, dan angkatan laut. Dia memerintah semua karena dia adalah manusia. Satu-satu yang Tuhan berkatakan, taat kepadaku dan jangan makan buah terlarang. Hanya satu perintah, itu menjadi keseluruhan firman Tuhan. Intinya adalah taat, taat, dan hanya taat. Tapi justru satu perintah ini pun Adam tidak memperduli dan tidak menjalankan tugasnya. Dia melanggar. Dia dengar kalimat yang menyaingi kalimat yang dia dengar dari Tuhan. Kalimat yang dengar dari Tuhan itu namanya firman. Kalimat yang dengar daripada setan itu namanya godaan. Hati-hati setiap minggu engkau dengar firman di sini. Nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, engkau mendengar godaan dari iblis. Engkau lupa apa yang engkau dengar di Kemayoran. Engkau lupa apa yang dengar dari hamba Tuhan. Engkau ingat kalimat setan berkata, pergilah ke tempat pelacur, pergilah ke tempat berjudi, pergilah ke tempat tidur perempuan yang tidak beres. Lupakan istrimu, lupakan janji nikahmu, tidurlah, nikmatilah birahi dan sensasi seks yang ada dalam tubuhmu. Waktu engkau melupakan semua firman Tuhan, melupakan semua perintah Alkitab, engkau mengicipi, engkau merasakan, engkau menikmati sukacita kedagingan. Berapa detik, berapa menit, timbullah sesuatu sengsara daripada hati nurani yang dirongrong oleh dosa, dan engkau tidak bisa kembali lagi. Satu kali jatuh di dalam dosa, merasakan gangguan jiwa untuk selama-lamanya. Jangan main-main, karena setan begitu pintar menggoda, mencobai engkau. Kita baru selesai 3 pencobaan yang diterima oleh Yesus Kristus. Ketiga hal ini mewakili pertama, kenikmatan daripada kedagingan, kenikmatan dari mata, dan kenikmatan dari congkak angku di dalam dunia ini. Ketiga pencobaan yang diberikan kepada Yesus pada waktu setan datang mengganggu dia, itu mewakili semua pencobaan dari seluruh siasat iblis untuk membuat manusia jatuh. Yesus menang pertama, menang kedua, menang ketiga. Yesus sama sekali tidak terikat, tidak tergoda,
tidak ditipu oleh iblis. Saudara-saudara, saya mau tanya, bagaimana dengan engkau? Begitu banyak orang Kristen cepat diganggu oleh iblis, cepat lupa dari firman. Setan berkata, betulkah? Allah berkata, kenapa ditambah betulkah? Apakah sungguh-sungguh Tuhan berfirman? Tuhan sungguh-sungguh berfirman, kenapa ditambah dengan apakah sungguh-sungguh berfirman? Hawa mengatakan, Tuhan berkata, semua pohon dan buahnya boleh engkau makan, tetapi pohon ini dan buah di atas pohon ini engkau tidak boleh makan dan engkau tidak boleh jamah. Kalimat sudah ditambah. Kalau kutip Alkitab, jangan separuh-separuh, jangan roba-roba, jangan tambah-tambah. Kalimat, kata-kata yang tidak ada tidak perlu ditambah atas ayat yang sudah jelas kalimat Tuhan. Lalu setan berkata, betulkah engkau makan mati? Saya kasih tahu sama kamu, tidak tentu mati. Yang tentu tidak menjadi, tetapi berubah menjadi tidak tentu. Ini namanya skeptisisme. Ini namanya relativisme. Skeptisisme di dalam filsafat mulai kapan? Mulai pasal 3 Kejadian. Gnostisisme mulai kapan? Mulai dari Kejadian pasal 3. Semua kesulitan, semua kegagalan logika, kegagalan epistemologi, semua kerusakan daripada kehancuran filsafat sepanjang 6.000 tahun, mulai daripada pasal 3 Kejadian, di mana setan mempermainkan kepastian dari firman Tuhan menjadi tidak pasti. Setan mempermainkan kemutlakan firman Tuhan menjadi relativisme. Setan mempermainkan apa yang kita boleh tahu dengan tegas menjadi tidak bisa tahu. Seorang yang selalu ikut Kapin bantu saya untuk pilih makanan supaya saya tidak keracunan. Dia sangat cinta Tuhan yang berkebaktian di sini. Dia punya 2 anak sekolah di Inggris, tidak mau percaya Tuhan. Waktu ditanya, kenapa engkau tidak mau percaya Tuhan? Kedua anak yang sudah umur 20 lebih, sekolah tinggi di Inggris, menjawab, Ma, saya sekarang agnostis. Sekarang saya tidak tahu Tuhan itu ada atau tidak ada. Kalau ada, saya tidak mungkin tahu. Kalau tidak ada, saya juga tidak mungkin tahu. Saya adalah orang yang menganut agnostisisme. Gnostisisme berarti teori saya tahu. Agnostisisme berarti teori saya tidak mungkin tahu. Saya mau tanya, siapa di antara kita yang mengetahui istilah agnostisisme mulai dari kapan di dalam sejarah? Yang tahu coba angkat tangan. Siapa yang mengetahui istilah agnostisisme di dalam filsafat mulai dari kapan di dalam sejarah? Ada yang tahu? Agnostisisme mulai 150 tahun yang lalu oleh 2 orang. Satu namanya Thomas Henry Huxley, Huxley. Kedua orang namanya Sir Herbert Spencer, Herbert Spencer. Herbert Spencer sama Huxley menemukan istilah agnostisisme. Berarti jangan bilang engkau tahu, lebih baik jujur bilang engkau tidak tahu. Jadi ada Allah tidak? Tidak tahu. Allah mungkin ada, saya tidak tahu. Allah mungkin tidak ada, saya juga tidak tahu. Agnostisisme mulai dari kedua filsuf Inggris, Thomas Henry Huxley, Sir Herbert Spencer. Dan kedua anak daripada anggota kita di gereja ini sekarang di
London studi, dia berkata kepada mamanya, jangan suruh saya percaya Tuhan. Saya sekarang sulit menjadi orang Kristen karena saya sudah menganut agnostisisme. Itu pengetahuan tinggi, itu orang yang mempunyai filsafat paling modern. Tapi bagi saya, that is nothing. Karena jikalau engkau menerima atau tidak menerima agnostisme, paling baik adalah sifat sama menghadapi agnostisme. Dengar kalimat di bawah ini. Toward agnosticism, you must hold on the principle of agnostic. Kalau engkau mempunyai sifat saya tidak bisa tahu, juga tidak bisa tidak tahu tentang apapun, maka dengan sikap yang sama saya menghadapi agnostisisme. Agnostisisme bisa dipercaya? Saya tidak tahu. Tidak dipercaya? Saya juga tidak tahu. Toward agnosticism, you should hold on the principle. Same with this theory, you become agnostic. Kalau ada yang meragukan, itu namanya skeptisisme. Skeptisisme datang melanda engkau. Engkau harus mempunyai sikap yang sama menghadapi skeptisisme. You must be skeptic toward the skepticism in order to release yourself for the bondage of the deception of skepticism. Saya dari muda mengambil sikap seperti ini, sehingga kalau orang bilang ini benar, ini tidak benar, saya tanya, betul engkau tahu? Enggak. Kalau gini saya juga berkata, saya juga tidak tahu apa yang katakan itu betul atau tidak. Saudara-saudara, setan menipu Adam dengan merubah affirmation to become skepticism. Apa yang pasti dirubah menjadi tidak pasti. Ada yang mutlak diroda menjadi relatif. Tuhan berkata engkau makan pasti mati. Setan berkata tidak tentu mati. Pasti menjadi tidak tentu, maka berani engkau makan. Karena engkau tidak tentu mati kok. Kalau tidak tentu mati takut apa? Tetapi tak tentu berarti betul-betulkah engkau tidak mati? Ternyata waktu Adam makan, tapi dia mati. Saudara-saudara, di dalam Taman Eden ada dua macam suara. Satu macam suara dari Tuhan, namanya firman. Satu macam suara dari setan, itu namanya godaan. Tuhan memberikan firman, setan memberi godaan. Sehingga engkau di tengah-tengah dua ini tidak tahu harus pilih yang mana. Tuhan bilang jangan makan. Hari itu makan engkau mati. Setan mengatakan tidak usah takut, karena hari itu engkau makan, engkau tidak tentu mati. Saudara-saudara, orang yang naik sepeda motor dengan sembarangan secepat mungkin mati. Tapi kalau dia mengatakan sudah cepat sekali akhirnya tidak tentu mati, dia lebih berani menghadapkan kematian dengan tidak takut apa-apa. Orang gini bahaya sekali. Lalu waktu sudah tabrak harus mati, dokter bilang di dalam 5 menit darahmu ngalir terbanyak, engkau akan mati. Dia baru sadar bukan tidak tentu mati, tapi dia harus mati. Saat dia baru tahu sekarang harus mati, dia sudah tidak ada kesempatan balik lagi ke dalam 5 menit yang lalu sebelum tabrak. Karena dia telah terlalu berani mempermainkan istilah tentu mati atau tidak tentu mati. Demikianlah kerusakan, kebahayaan yang melanda seluruh umat manusia. Waktu Adam diberitahu iblis, engkau dah tentu mati, maka dia ambil petik buah itu, dia makan. Saya mau tanya, setelah Adam makan, hari itu dia mati tidak? Tidak. Kalau tidak berarti apa? Berarti omongan Tuhan omong kosong.
Tuhan bilang hari itu engkau makan, engkau mati. Duh, ternyata tidak kok. Kalau begini Tuhan ngomongnya bohong. Banyak orang menganggap firman Tuhan di gereja itu bohong. Mereka tidak percaya. Mereka tidak mau taat karena itu tidak pasti. Tapi saudara-saudara, saya kasih tahu sama engkau, mengerti firman Tuhan harus melampaui harfiah. Mengerti firman Tuhan harus transcendent epistemologi. Mengerti Tuhan melampaui logika, melampaui empiricisme, melampaui pengalaman badan kita di dunia ini. That is transcendency of the word of God. Melampaui pengertian logika, mengetahui sesuatu yang melampaui akan pengalaman pribadi, melampaui sesuatu sensasi yang bisa dirasakan, baru engkau mengerti firman Tuhan. Tuhan berkata, hari itu engkau makan, hari itu juga engkau mati. Adam makan, hari itu bukan tidak mati, dia masih 930 tahun hidup di dunia. Kalau begini Tuhan, siapa mau percaya kalimatmu? Omonganmu tidak bisa diandalkan, kalimatmu tidak benar. Yang dikatakan Tuhan tidak jadi, tapi yang dikatakan setan jadi. Dari mana kita tahu? Setan berkata makanlah, setelah makan matamu akan menjadi terang, engkau akan melihat lebih jelas. Akhirnya Adam pikir daripada dengar Tuhan dah tahu rasanya apa. Kalau dengar setan boleh mengalami ini. Berapa anak perempuan tidak dengar papa, tidak dengar mama, jangan buka celana untuk laki-laki. Bagaimanapun engkau mesti tahan sebagai seorang perawan yang mempunyai martabat sendiri. Tadi perempuan itu waktu lihat si pria ganteng luar biasa, gagah sekali, badannya begitu menarik, dan berkata, sayang, saya ingin melihat payubaramu, saya ingin melihat telanjangmu, coba buka baju. Saudara-saudara, kalimat papa lupa, kalimat mama lupa, kalimat godaan menggerakkan hati dia. Dia buka baju. Saudara-saudara, satu kali buka baju, keperawananmu menjadi hilang. Satu kali memberikan tubuh kepada laki-laki, dan tentu dia menikah, engkau menjadi istrinya. Sesudah itu engkau menjadi pelacur yang tidak mengaku siapa yang menyetubui kamu. Engkau hamil, tidak tahu siapa ayahnya janin yang berada di rahim. Siapa yang rugi? Engkau yang rugi. Engkau bilang, iya, meskipun saya rugi, saya sudah rasakan seks itu apa. Saya sudah mengetahui laki-laki itu apa. Untuk mengetahui laki-laki, jual bahagiamu seumur hidup. Untuk menikmati seks berapa menit, engkau dituduh oleh hati nurani berpuluh-puluh tahun. Jangan bodoh. Firman Tuhan mempunyai batasan yang mengikat kebebasanmu, tapi menjamin bahagia seumur hidup. Godaan setan mentawarkan sukacita berapa menit, tapi menjual dirimu selama-lamanya. Saudara-saudara, Adam Hawa coba makan buah terlarang itu. Mati tak? Tidak. Matanya besar tidak? Iya. Sehingga firman Tuhan seperti omong kosong. Banyak anak muda tidak mau ke gereja karena mereka kira firman Tuhan itu omong kosong. Banyak anak muda coba-coba berdosa karena mereka kira perkataan setan itu sungguh-sungguh terjadi. Tetapi dengar kalimat di bawah ini. Setelah Adam dan Hawa mempetik buah, merasakan enaknya buah, setelah mereka makan, mereka tidak mati. Mereka matanya terbuka. Wah, baru saya tahu
Tak usah ikut kebaktian. Khotbah-khotbah Stephen Tong dah tentu jadi kok. Tapi kalau ikut penggodaan iblis, kenikmatan langsung, saya langsung menikmati apa itu seks, apa itu senang, apa itu dosa. Sesudah itu mata menjadi besar. Sekarang saya tanya saudara semua yang ada di sini, setelah Adam Hawa makan buah terlarang, matanya menjadi besar, apa yang terjadi? Setelah mereka makan, kalimat setan terjadi, mata menjadi besar. Sudah mata besar, apa terjadi? Jangan kira kalau mata besar sudah sukses. Banyak anak perempuan kepingin mata besar. Banyak laki-laki karena mata perempuan begitu menarik, dia buka pakaian dan dia melangsungkan hubungan seks. Sesudah melihat, sesudah menikmati mata besar, langkah selanjutnya apa? Dengar kalimat di bawah ini. Adam Hawa mulai saat itu tidak lagi lihat Tuhan. Where is God? I don't see Him. Tuhan di mana saya tidak tahu. Saya tidak lagi melihat keberadaan Allah. I never see the existence of God. Banyak orang merasa Allah tidak ada karena saya tidak bisa melihat. Itu sebab tidak perlu percaya kepada Tuhan. Selain tidak lihat Allah, kedua, tidak lihat setan di mana. Setan telah mengatakan, silakan makan. Makan, matamu besar. Sudah, engkau makan. Langsung dia sembunyi. Langsung dia tidak ada. Satan disappear after you commit a sin. Setelah engkau melakukan dosa, langsung setan menghilang. Setelah dia menghilang, dia biar engkau lihat. Lihat, tidak ada setan, tidak ada Tuhan. Semua firman omong kosong. Semua mengatakan setan itu bahaya, itu penipuan. Saya tak percaya. Maka engkau terus hidup di dalam dosa. Orang yang berzina akan berzina terus karena ketagihan. Orang yang berjudi akan berjudi terus karena ketagihan. Orang yang berbuat dosa akan berbuat terus karena ketagihan. Orang yang minum ganja, marihuana, atau semua obat-obat drugs yang membuat engkau terangsang seks, engkau akan tertipu terus-menerus karena kedagihan. Pemuda-pemudi yang pintar tidak akan sembarangan digoda oleh marihuana, ganja, atau semua macam narkoba yang membawa engkau menjadi ketagihan. Saya seumur hidup menolak semua tipu muslihat dari iblis. Saya belum pernah pegang perempuan kecuali dia, istriku. Dan itu pun setelah nikah baru saya lakukan. Itu sebab setan bagaimanapun tidak gampang menggoda saya, tidak gampang merusak nama saya, tidak gampang menghancurkan reputasi saya. Saya menjaga kesucian baik-baik, menjadi orang Kristen yang taat kepada Tuhan, meskipun tidak terlalu menikmati, tapi saya merasa cinta Tuhan ada di dalam hati saya. Saudara-saudara, Adam Hawa melanggar, Adam Hawa jatuh di dalam dosa, tetapi setelah jatuh matanya terbuka lebih besar. Buat apa mata besar? Kalau matamu besar kali tapi tidak bisa melihat Tuhan, engkau hanya seperti sapi mata besar, no God. Engkau hanya seperti binatang matanya besar, no Satan. Engkau tidak tahu siapa Tuhan, engkau tidak tahu siapa setan, engkau tidak tahu siapa berfirman, engkau tidak tahu siapa memberi penggodaan. Bukan saja engkau tidak lihat Tuhan, juga tidak lihat setan, engkau lihat cuma satu, telanjangnya sendiri. Indah ada, indah sekali. Tubuh laki-laki, tubuh perempuan
mempunyai garis, mempunyai seni yang tertinggi di antara semua seni. Ini kalimat dikatakan oleh Michelangelo Bonaparte, seorang pelukis yang terkenal, di mana kita melihat lukisannya The Last Judgment. Dia melukiskan badan manusia dengan teknik, dengan proporsi, dan memberikan warna terindah. Tapi saudara-saudara, Michelangelo berkata, mengapa tubuh manusia begitu indah harus ditutup dengan kain? Ini tidak bisa dijawab. The greatest art, the most beautiful line, the human body, why should be covered by cloth? Mungkinkah engkau datang ke gereja telanjang? Tidak. Mungkin engkau jalan di tengah-tengah telanjang, kecuali kau gila. Saudara-saudara, bangsa yang tidak pakai baju disebut bangsa liar, disebut tidak berkebudayaan, disebut mereka adalah barbar yang tidak mengetahui malu. Kenapa mesti pakai pakaian? Semua kembali kepada buku Kejadian pasal ketiga. Tuhan Allah menciptakan manusia dan memberi kemungkinan dua, sifat budaya dan sifat agama. Barang siapa yang tidak pakai baju adalah orang yang tidak berkebudayaan. Barang siapa yang beragama pasti pakai pakaian yang sopan dan hidup di dalam peraturan yang menutup tubuhnya. Setelah Adam Hawa berdosa, mereka menjadi orang liar, mereka menjadi orang barbar, mereka menjadi orang yang tidak tahu malu. Tetapi bukan sama sekali tidak. Mereka tidak tahan melihat tubuh sendiri yang telanjang, mereka langsung merusak lingkungan. Kapan mulai merusak lingkungan? Kapan mulai manusia berkata harus mencintai lingkungan? Abad ke-20. Sebelum ada 20 tidak ada pengertian jangan rusak lingkungan. Setelah abad 20 manusia jangan rusak lingkungan, karena lingkungan melestarikan hidup kita. Lingkungan menjamin kita hidup di dalam kenyamanan, kesejahteraan, dan keberadaban. Apakah sebelum abad 20 manusia tidak tahu itu? Mereka tidak nonjolkan kalimat itu. Sampai abad ke-20. Now, protect your environment, protect the nature, keep the nature in order, and the nature will protect you. Saudara-saudara, apa yang kita bicara di abad 20 sudah ditulis di dalam Kejadian pasal ketiga. Bagaimanakah pernah manusia pertama kali merusak lingkungan karena dosa? Adam setelah makan buah yang terlarang, langsung melihat sendiri telanjang. Dia senang? Tidak. Dia malu? Iya. Maka dia menjadi manusia yang pergi mempetik daun-daun, merusak pohon-pohon, lalu menjadi gaun untuk menutupi badannya. This is the first time destroy the environment to protect and to cover up your sin that you have committed. Manusia yang sudah berbuat dosa sekarang harus menutup dosanya. Dia harus menutup malunya dengan merusak lingkungan, dan sekarang menjadi daun yang menjadi kain menutup. Apakah itu benar? Di dalam Yesaya pasal 64 berkata, jangan tiup angin membikin pakaianmu yang dibikin daripada daun terbongkar semua. Itu kalimat saya sangat kaget. The wind will blow up
the leaves is now covering your body. Engkau pakai daun menutup, tapi Tuhan pakai angin mentiup. Sesudah tiup daun itu semua terbongkar. Engkau tetap kelihatan malumu. Engkau tetap tidak bisa menyimpan dosa yang engkau perbuat. Dan Alkitab berkata, daun-daun kena sinar matahari akan menjadi kering, akan menjadi rusak, akhirnya hancur, tetap kelihatan malumu. Alkitab begitu teliti mengatakan sama kita, manusia sudah berdosa, tak bisa membereskan. Manusia sudah berbuat dosa, tak bisa menyelesaikan apa yang akan terjadi. Takut, malu. Kenapa terjadi takut? Itu tidak normal. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah yang mencintai engkau. Bolehkah manusia takut kepada Allah? Seharusnya Allah ditakuti manusiakah? Tidak. Tetapi sekarang sudah terjadi dosa, Allah ditakuti. Tuhan, aku berjalan-jalan di taman, waktu mendengar suaramu aku menjadi takut. Istilah takut pertama kali muncul di dalam Alkitab, di dalam Kejadian pasal 3. That is the first time psychological problem occurs. Pertama-tama kali kesulitan psikologi muncul waktu manusia berdosa. Kedua, merasa malu, harus tutupi alat kelamin. Mulai dari pasal ketiga juga, karena dosa. Kalau manusia tidak berdosa, seperti anak kecil umur 1 tidak berdosa, dia telanjang, dia tidak malu. Dia dilihat orang lain tidak malu, karena dia belum berbuat dosa. Tetapi saudara-saudara, kapankah mulai manusia merasa malu? Setelah manusia berdosa, manusia tidak boleh dilihat. Muka boleh lihat, hidung boleh dilihat, tangan boleh lihat, cuma bagian alat kelamin tidak boleh dilihat. Siapa yang bisa memberikan jawaban untuk menjelaskan keanehan seperti ini? No one. Tak ada manusia yang bisa memberikan jawaban di dalam sosiologi apa sebabnya manusia harus tutup alat kelaminnya dan tidak boleh dilihat. Itu tempat privat, selain istri tak boleh buka kepada orang lain. Itu tempat privat yang tak ada hubungan. Termasuk papamu tak boleh lihat, mamamu tak boleh lihat, termasuk saudaramu tak boleh lihat. Hanya yang dijodohkan menikah dengan engkau boleh sharing terbuka. Ini alat kelaminku, ini alat kelaminmu. 2 orang menjadi satu. Saudara-saudara, semua yang begitu aneh, yang begitu ajaib tercantum di dalam Alkitab. Dan di situ Tuhan bicara Adam, di manakah engkau? Saya takut, saya malu, saya menyimpan diri, saya menyimpan diri, saya melarikan diri daripada Tuhan. Tuhan bilang, keluar. Tidak Tuhan, saya keluar, saya malu. Kalau saya keluar saya tidak bisa karena saya sedang telanjang. Keluar. Perintah Tuhan. Mengapa suruh keluar? Yang berdosa tak boleh menyimpan diri. Yang bersalah tak boleh menyembunyikan sendiri. Engkau harus bongkar, harus mengaku dosa. Tidak enak mengaku dosa. Kalau engkau memang rasa tidak enak mengaku dosa, lebih baik jangan berbuat dosa. Sudah berbuat dosa, takut dosa dibongkar. Sudah berdosa, takut malu karena dosa. Itu kontradiktif. Itu penipuan sendiri. Kenapa orang berjudi tidak pernah takut sampai satu hari judinya kalah, uangnya habis, keluarganya, hartanya semua menjadi bangkrut, baru dia sadar.
Alangkah baiknya sebelum bangkrut dia sadar, ini tidak benar, saya tidak boleh berjudi. Itu orang bijaksana. Tapi orang yang tidak bijak, sambil pijak ke dalam kesalahan dosa, sambil melarikan diri dari dosa. Tuhan bilang, no, now come out. Oh Tuhan, saya malu kalau saya keluar. Harus keluar. Karena apa? Pakaian yang kau bikin melalui merusak lingkungan tidak bermanfaat membereskan dosamu. Sekarang saya sudah sediakan satu jalan keluar untuk membereskan dosamu. Saya tidak pakai daun, saya tidak merusak lingkungan, saya membunuh binatang. Ini lebih kejam, lebih menakutkan. Pada waktu Adam harus dipaksa keluar, dia melihat pakaian yang dibikin, ternyata itu akibat pembunuhan domba yang dia main-main dengan domba kemarin di dalam taman. Adam boleh menguasai semua binatang. Domba yang dimain, yang disayang oleh dia, sekarang tidak ada lagi. Dan domba itu sudah mati, darahnya tercecer di situ. Dan domba itu dikuliti, kulitnya itu menjadi pakaian supaya Adam pakai. Buang daun, ganti baju kulit. Dengar ikut saya, 1, 2, 3. Buang daun, ganti pakaian kulit. Semua 1, 2, 3. Waktu daunnya dibuang, kulitnya diganti, saat itu terjadi ketelanjangan yang terpaksa. Tuhan berkata, tidak mungkin engkau tidak telanjang. Engkau yang sudah melanggar, engkau harus dipermalukan. Apa artinya membongkar daun dan mengganti pakaian daripada kulit? Berarti engkau harus bertobat, mengaku dosamu. Apa yang kau perbuat salah, malu, harus ditanggung. Banyak orang mau dengar khotbah, tidak mau bertobat, karena bertobat itu malu. Zaman Johnson, dia pernah mengatakan, siapa yang berzina, maju ke depan, berdoa minta pengakuan dan pengampunan dari Tuhan. Kuasa Roh Kudus begitu besar, banyak laki-laki keluar dari tempat duduk, maju ke depan, nangis, Tuhan ampuni saya, karena saya telah bersalah kepada istri saya sudah berzina kepada perempuan yang lain, saya sekarang bertobat. Pertobatan berarti mengaku dosa. Pertobatan berarti menyadarkan hal yang memalukan. Engkau minta pengampunan dari Tuhan. Engkau rendah hati. Engkau rela diampuni oleh Tuhan melalui pengakuan dosa. Adam juga demikian. Engkau sekarang bongkar pakaianmu yang dibikin daripada pohon-pohon yang engkau petik, daun-daun yang engkau hancurkan. Sekarang lepas itu, saya ganti pakaian kulit, pakaian dari domba yang dibunuh, dari lembu yang dibunuh. Sekarang kulit itu akan menutupi engkau, beresan dosa karena ada kematian. The wages of sin is death. Semua ikut saya, upah dosa adalah maut. Tapi yang berdosa kamu, yang mati domba. Apa artinya? Berarti ada yang mengganti engkau. Yang berdosa saya, yang mengganti saya mati, Yesus Kristus. Inilah keselamatan yang tercantum di dalam pasal 3 daripada Kejadian. Saudara-saudara, saya akan mengakhiri khotbah saya di sini hari ini. Kiranya panggilan Tuhan pertama di dalam kitab suci menggugah kita, membangkitkan kesadaran kita. Kita orang berdosa perlu bertobat. Kita yang telah merusak lingkungan
perlu mengaku dosa. Kita yang sudah mempermalukan diri sekarang perlu minta Tuhan ampuni. Dan kita bersalut dengan pakaian kulit, artinya Yesus sebagai domba yang mengganti kita disembelih, dan kita bersalut dengan Kristus yang mati bagi kita. Kita diampuni dosanya, kita diberikan keselamatan dan diberikan pengampunan dari Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Saya minta Pendeta Heru naik ke atas, pimpin kita untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Thank you for the happiest year of my life.